Bisa dibilang Bapak yang pertama mengabarkan kepada masyarakat Indonesia, Pak ya? Ya, betul, betul. FIFA sendiri dalam press release-nya tidak menyebut alasan-alasan secara tepat mengapa dia mengambil keputusan itu terhadap Indonesia. FIFA juga mulai mungkin kecewa berat. Misalnya, infrastruktur di 6 venues itu belum semuanya memenuhi standar FIFA, khususnya stadion. Ada Mm-mm. beberapa yang tidak qualified sesuai standar FIFA. Padahal itu Indonesia sudah ditunjuk sejak 2019. Dan ketika gagal di 2021 karena pandemi COVID, harusnya kita lebih serius sudah mempersiapkan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun Sumsel dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam program Tamu Tribun Sumsel. Dan ini adalah edisi spesial karena saya sudah terhubung dengan tamu yang juga spesial, berada non jauh di sana. Beliau adalah Bapak Yesayas Octavianus. Siapa beliau? Sehat-sehat, Alhamdulillah, baik-baik semua. Salam untuk semua dan Tribun Sumsel. Ya, terima kasih Pak Yesayas sudah berkenan untuk bergabung bersama podcast Tribun Sumsel. Mudah-mudahan acara kita ini ke depan bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat kita. Sebelum itu Ya, saya ingin memperkenalkan Pak Yesayas kepada publik, terutama kawan-kawan yang ada di Sumatera Selatan. Pak Yesayas Octavianus ini bukan nama asing kalau di media tanah air. Beliau mantan jurnalis atau wartawan Kompas. Kiprahnya di dunia jurnalistik identik dengan dunia olahraga, di mana beliau pernah meliput sejumlah event besar di dunia seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Olimpiade, Asian Games, dan juga SEA Games. Nah, selain punya kiprah di dunia jurnalistik, Pak Yesayas ini juga pernah berkecimpung di sepak bola tentunya. Beliau pernah bergabung dalam tim perumus Dewan Sepak Bola Nasional pada tahun 2010, Pak Yes ya. betul, di Kongres Sepak Bola Nasional, Ya, KSN di Malang, betul. ya. Bahkan pernah menjadi Komite Normalisasi PSSI pada tahun 2011. Dan beliau juga pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, Sayang betul. Bapak Yesanas belum terpilih. Ya, Baik, Pak Yesayas, kami mengikuti perkembangan terkini di media sosial, di media mainstream terkait dengan Piala Dunia usia 20. Karena itu kami ingin sekali berbincang-bincang dengan Pak Yesayas, yang kemudian saya mohon izin dari sini ke depan saya panggil Bung Yes, begitu Pak Yes ya. ya, Uh, betul. karena Lebih familiar. ya, Bung Yes disebut-sebut sebagai orang pertama yang menginformasikan kepada publik tentang pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20. Saat itu kalau tidak salah juga melalui YouTube Rai Soccer TV. Nah, sementara Ya, pemerintah betul. masih sempat membatahnya melalui PSSI. Saya penasaran ini Bung Yes, dari mana Anda tahu atau dari siapa Anda mendapatkan informasi itu? Bolehlah berbagi sedikit, Bung Yes. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Informasi yang akhirnya membuat viral di media tanah air, media mainstream, media sosial, dan lain-lain. Itu saya peroleh pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekitar pukul 5 petang. Mm-mm. Dan dari eh, sumber saya itu, dia sebut bahwa Piala Dunia batal di Indonesia, Mm-mm. kemudian dipindahkan ke Peru. Saya coba dua, tiga, empat kali terus mengulangi informasi itu ke dia. Apakah ini A1? Betul. Oke. Saya akan angkat di YouTube. Silakan. Mm-mm. Dan itu informasi dari Ring Satu Istana.
Sebelum saya angkat ke YouTube, saya juga memberikan judul yang akan saya tampilkan ke sumber saya. Dia bilang, oke, bagus, silakan angkat. Karena sebagai wartawan yang sudah lebih dari 30 tahun meliput, apalagi khusus sepak bola, apalagi background saya datang dari sebuah harian terbesar di Indonesia, Ya. sehingga saya berpikir betul sebelum saya lakukan itu. Karena ini akan menghancurkan saya kalau salah atau Ah, ah. keliru. Reputasi saya akan hancur, saya angkat. Mm. Kemudian ya pada hari Senin 27, Selasa 28 tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak-pihak terkait, pihak-pihak resmi, katakan pemerintah, eh, Local Organizing Committee atau ketuanya Pak Erik, juga ketua umum PSSI yang juga Pak Erik. Tetapi isu berkembang di luar menjadi liar, saya katakan itu hoax. Tapi saya tetap yakin dengan itu. Dan akhirnya terbukti ya, hari Selasa Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan akan mengirim Pak Erick Thohir sebagai wakil pemerintah atau Indonesia atau PSSI untuk berbicara dengan FIFA. Bagi saya apa urgensinya untuk harus Pak Erick ke sana, sementara dalam negeri sedang kencang-kencangnya menyiapkan semua persiapan, merapikan semua persiapan untuk gelaran Piala Dunia ini. Urgensinya hanya satu, paling tidak pemerintah masih mau melobi FIFA untuk tetap memberikan kesempatan bagi Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia itu. Nah, kemudian hari Rabu akhirnya terbukti. Press release FIFA dengan tegas menyatakan mencabut hak Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia. Akhirnya ya, kebenaran itu akhirnya terbukti. Tetapi mengapa pemerintah tidak mengeluarkan surat itu secara resmi kepada masyarakat di tanggal 26 itu? Ya itu tentu karena pemerintah masih menginginkan untuk kita tetap lanjut sebagai tuan rumah. Itu kira-kira. Baik, artinya eh, bisa dibilang Bapak yang pertama mengabarkan kepada masyarakat Indonesia, Pak ya. Ya betul, betul. Ya sekali lagi itu puji Tuhan. Alhamdulillah ya berkat dari Tuhan itu saya kira. Itu berita jatuh dari langit. Nah, sejak FIFA secara terang menyampaikan pembatalan itu pada Rabu 29 Maret 2003, bagaimana Bung Yes melihat situasi terkini di tanah air, Bung? Iya, setelah FIFA menjatuhkan keputusan untuk membatalkan kita ya reaksi memang muncul dari mana-mana, pro kontra sedih sukacita, berbagai emosi muncul ya dari kita semua. Tapi itulah mungkin keputusan yang sudah final yang diambil FIFA, dan tentu keputusan itu tidak semata-mata mendadak FIFA mengambil, karena itu keputusan yang sangat penting dan sangat strategis, tidak saja sepak bola tetapi juga dalam politik internasional negara kita. Dan saya kira keputusan itu sudah tepat, walaupun FIFA sendiri dalam press release-nya tidak menyebut alasan-alasan secara tepat mengapa dia mengambil keputusan itu terhadap Indonesia. Namun kalau melihat akumulasi kejadian yang terjadi di kita, khususnya tentang sepak bola, itu sebetulnya FIFA sudah punya itu semua. Nah, FIFA hanya membutuhkan trigger untuk menjatuhkan sanksi atau ya katakan palu godam buat sepak bola kita. Akumulasi kesalahan-kesalahan itu sudah dimulai dari tragedi Kanjuruhan yang mana menewaskan sekitar 135 orang, tetapi sikap PSSI dan juga ya mungkin pemerintah tidak terlalu serius menangani itu. Kemudian di Kongres PSSI bulan Januari, pemilihan ESCO, ketua dan anggota, itu juga terjadi kecurangan-kecurangan yang jelas-jelas menabrak statuta FIFA maupun statuta PSSI. Dan saat itu ada sekitar 4 wakil FIFA ikut dalam kongres itu, sehingga mereka melihat, menyaksikan langsung, terlibat langsung melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh federasi kita. Namun tetap dalam dua konteks itu, Kanjuruhan dan Kongres, FIFA masih berbaik hati, sangat berbaik hati untuk tidak langsung menegur atau menindak kita. Nah, masuk kepada proses Piala Dunia yang tinggal 2 bulan dan kurang dari 2 bulan sampai dengan kemarin,
FIFA juga mulai mungkin kecewa berat. Misalnya infrastruktur di 6 venues itu belum semuanya memenuhi standar FIFA, khususnya stadion. Ada Mm-mm. beberapa yang tidak qualified sesuai standar FIFA. Padahal itu Indonesia sudah ditunjuk sejak 2019. Dan ketika gagal di 2021 karena pandemi COVID, harusnya kita lebih serius sudah mempersiapkan itu semua Mm-mm. jauh-jauh hari. Tetapi ya ada kesan kita ini mengabaikan itu semua. Ya tentu pemerintah, ya tentu PSSI. Nah, dengan tidak siapnya beberapa stadion, ini semakin membuat FIFA tentu kecewa. Nah, triggernya adalah di surat Gubernur Bali Iya. yang ditujukan kepada Menpora tertanggal 14 Maret. Isinya antara lain Bali menolak Israel masuk di Indonesia atau bermain bola di Bali. Mm-mm. Nah, inilah triggernya yang membuat FIFA langsung memberikan hukuman kepada kita dalam pencabutan hak penyelenggara Piala Dunia tertanggal 26 Maret itu. Mm-mm. Sehingga Pak Presiden langsung mengirim Erick Thohir untuk ke sana. Nah, cara diplomasi kita juga yang menurut saya ketika Pak Erick ke sana itu kita sudah kalah. Mm. Mengapa? Saya bilang kalah. Markas besar FIFA itu ada di Zurich, Swiss. Mm-mm. Dan keputusan FIFA itu membatalkan kita itu diambil dalam sebuah pertemuan kolektif kolegial dalam FIFA. Itu keputusan ESCO, bukan keputusan Infantino sebagai presiden. Iya. Sehingga kalaupun akan dibatalkan itu lewat sebuah sidang, rapat, komite eksekutif di FIFA. Bukan semena-mena oleh Infantino, tidak. Nah, mengapa Pak Erick harus ke Doha? Hanya untuk bertemu Infantino. Infantino tidak mungkin memutuskan itu di Doha. Artinya ketika dia harus membatalkan itu, dia harus rapat lagi dengan ESCO di Zurich sana. Nah, ini saja sudah memperlihatkan kita akan kalah. Nah, tidak banyak orang yang mengetahui itu. Mm. Jadi sebelum berangkat, saya sudah pikir kita kalah. Kalah. Karena tujuan aja sasaran sudah salah, cara diplomasi kita saja sudah salah. Itu sudah tanda bahwa FIFA sudah mengabaikan kita. Ya, itu kira-kira, Mas. Pada saat FIFA menggelar semacam pertemuan atau kongres untuk memutuskan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah ini, apakah memang tidak ada bocoran sama sekali, Bung Yes? Sehingga kita Tidak bisa tahu, ada. oh sekarang mereka sedang rapat begitu. Tidak ada, itu internal FIFA. Sama aja dengan rapat-rapat Esko PSSI yang diikuti oleh 15 orang itu biasanya tidak bocor keluar ya. Baik mau rapat atau mau memberikan hasil keputusan rapat, itu biasanya tidak bocor. Apalagi FIFA ya, dan Ya, dia akan melakukan mengambil sebuah keputusan strategis betul buat sepak bola dunia. Sehingga itu tidak bocor. Yang bocor adalah surat ke kita itu, itu Pak ya. yang saya dapat ya. Baik. Bung Yes tadi menyebut beberapa faktor tentunya, bukan hanya penolakan segelintir orang terhadap timnas Israel yang bermain di Indonesia atau di Bali. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan FIFA yang tadi Bung Yes sebutkan. Apakah Israel ini, isu Israel ini yang menjadi puncaknya itu Bung Yes ya? Sebetulnya begini, FIFA itu sangat alergi mencampur adukan politik dan olahraga, khususnya sepak bola. Ya, jadi ketika belum ada surat Gubernur Bali, itu mungkin FIFA masih fine-fine saja. Bahwa ada gejolak politik, gesekan politik, penolakan secara politik di dalam negeri Indonesia, FIFA tentu melihat ini sebagai tanggung jawab dan urusan dalam negeri Indonesia. Sejauh tidak merecoki sepak bola, dan apalagi Presiden Joko Widodo sudah menegaskan jaminan 1000% akan mengamankan Piala Dunia dengan baik, termasuk security di sana. Sehingga FIFA ya silakan saja lanjutkan. Nah, satu poin lagi yang ini menjadi pemicu kuat bagi FIFA untuk menghukum kita, ada pernyataan resmi dari PSSI yang menyatakan FIFA menunda undian pada tanggal 31 Maret. Mm-mm. Dan pernyataan resmi itu dengan terang-terangan menyebut tidak ada surat dari FIFA, tetapi FIFA menunda.
Mm-mm. Nah, ini kita harus memaknai pernyataan ini, apa betul FIFA itu sebuah institusi besar di dunia khusus sepak bola. Itu kalau di negara itu dia paralel dengan PBB itu. Sekarang tanpa surat FIFA yang menunda undian, kok PSSI bisa umumkan? Lalu info ini dari mana? Mm. Kalau hanya info verbal atau lisan, itu tidak bisa jadi pegangan. Apalagi dalam konteks Piala Dunia yang sangat penting. Kok berani-beraninya PSSI mengumumkan mengatasnamakan FIFA menunda undian? Mm. Nah, kalau memang tidak ada surat dari FIFA, sekarang siapa yang bertanggung jawab dengan pernyataan itu? Ya, Mm. siapa otak di balik itu yang mengumumkan pernyataan FIFA menunda undian? Kalau itu tidak atas perintah FIFA, disinilah salah satu alasan kuat lagi bagi FIFA untuk mencabut hak kita itu. Karena FIFA melihat PSSI selain telah intervensi dari surat Gubernur Bali, juga ada pelanggaran etika yang kuat di sana. Mana bisa sih Indonesia kok, saya tidak menyuruh menunda undian kok, bisa diumumkan bahwa FIFA menunda undian. Ini dalam bahasa gaul kan, sorry itu saya kurang ajar banget. Kan begitu. Iya. Ini pelanggaran etika terang-terangan. Nah, ini tentu menjadikan FIFA semakin marah dan semakin muak dengan sikap sepak bola Indonesia. Oke lah, tapi sekarang istilah Bung Yes sebutkan di channel YouTube-nya itu bendera hitam sudah berkibar. Iya, iya. Indonesia sudah menangis. Eh, Bagaimana Bung Yes menggambarkan dampak pembatalan ini terhadap sepak bola Indonesia sekarang dan yang akan datang, Bung? Iya. Semula saya berpikir kalau pembatalan itu hanya datang dari FIFA karena melihat kondisi Indonesia yang kurang kondusif, mungkin kita tidak akan kena sanksi. Mm. Tetapi setelah menganalisis semua proses-proses dan kejadian yang terjadi dalam negeri, maka pencabutan hak ini karena kesalahan kita. Sehingga risiko untuk kena sanksi dan pembekuan itu sangat mungkin terjadi. Karena dalam surat press release FIFA hari Rabu itu dia bilang tindakan selanjutnya Indonesia kena sanksi atau tidak akan diberitakan kemudian. Jadi melihat proses ini semua, saya bisa mengatakan kemungkinan kita akan kena sanksi. Hanya seberat apa sanksi itu kita tunggu. Ya, semoga tidak juga kena sanksi. Tapi kalau melihat proses-prosesnya, kemungkinan kena sanksi. Hanya kita tidak berharap terlalu berat. Mudah-mudahan hanya ringan. Tapi dengan melihat proses bentuk kesalahan yang tadi Bung Yes ceritakan, kira-kira kemungkinan sanksinya itu seperti apa Bung Yes dan dampaknya terhadap sepak bola kita bagaimana? Iya, sanksi dan pembekuan itu kan ada sedikit perbedaan. Sanksi mungkin tim nasional kita dilarang untuk tahun ini mengikuti kegiatan pra Piala Dunia atau pra Piala Asia. Tetapi kalau untuk pembekuan berarti seluruh kegiatan sepak bola Indonesia dalam event regional, internasional, dunia tidak boleh. Jadi Indonesia atau sepak bola Indonesia tidak boleh mengikuti semua kegiatan regional, internasional, dan dunia. Itu pembekuannya. Bahwa berapa lama, berapa bulan, berapa tahun ya kita tunggu. Tetapi kegiatan sepak bola di dalam negeri tentu berlangsung. Ah, Kira-kira. seperti Liga 3, Liga 2, Liga 1 Bung Yes ya. Iya, silakan berlanjut. Tetapi outputnya tentu tidak juga bisa bermanfaat. Karena output dari Liga 1 misalnya, dia harus bermain di zona Asia. Liga Champion, ya kan, Liga Champion Asia. Atau AFC, atau AFF. Kan begitu. Tetapi kalau kita dibekukan ya tidak mungkin. Outputnya tidak ada bagi kepentingan selanjutnya untuk klub. Dan itu tentu sakit dan merugikan bagi klub. Tentu kita tidak berharap sanksi itu terjadi untuk negara kita. Tapi andai itu terjadi Bung Yes, seperti apa mimpi sepak bola anak-anak di negeri ini kira-kira menurut Bang Yes? Ya, kalau itu terjadi ya tentu tsunami kedua bagi kita setelah
pencabutan hak penyelenggara Piala Dunia, sepak bola kita dibekukan lagi. Jadi ya yang ada ya terima nasib. Tinggal bagaimana sekarang pemerintah yang sudah berkomitmen lewat Pak Jokowi untuk memperbaiki, mentransformasi sepak bola kita lebih baik, itu harus dilanjutkan. Jangan sampai hanya sampai pada kata-kata saja. Karena setelah tragedi Kanjuruhan bulan Oktober itu kan Presiden dengan tegas, dengan meyakinkan, mengatakan FIFA akan membantu mentransformasi sepak bola Indonesia bekerja sama dengan pemerintah. Nah ini harus segera diwujud nyatakan dalam implementasi di lapangan. Karena Oktober sampai sekarang belum ada tanda-tanda kehidupan untuk melakukan itu. Karena ya perwakilan FIFA saja belum ada. Lalu di mana sekretariatnya? Lalu SDM-nya seperti apa? Itu semua harus dipersiapkan dulu baru dilakukan. Karena saat itu kan disebut bahwa FIFA akan berkantor di Indonesia, tentu di Jakarta. Tapi sampai sekarang belum ada semua, sudah 6 bulan. Nah ini kalau kita kena sanksi lagi ya marilah membenahi itu semua. Termasuk membenahi kepengurusan PSSI saat ini. Karena kalau melihat kinerja Erick Thohir yang baru sebulan lebih, ya ini dalam waktu yang singkat saja sudah banyak kesalahan yang dilakukan. Ya, karena apa? Karena memang sebagian besar ESCO yang terpilih kemarin selain mereka menabrak regulasi, mereka juga tidak qualified dalam mengurus sepak bola. Tidak qualified ini pertama, mereka tidak punya passion, mereka tidak punya waktu, mereka tidak komitmen dengan sepak bola itu sendiri. Yang ada adalah menjadikan sepak bola sebagai panggung untuk kepentingan pribadi, oknum, kelompok, dan lain-lain. Nah ini yang celaka. Ini juga harus dilihat betul-betul oleh Presiden, sehingga pembenahan atau transformasi itu menyeluruh. Tidak hanya membenahi kompetisi usia muda, Liga 3, Liga 2, Liga 1, tetapi yang paling urgen saat ini adalah membenahi organisasi. Organisasi itu mulai dengan SDM, lalu dengan sistem yang akan digunakan. Itu dulu, kalau itu sudah baik dan benar, baru keluar kepada yang lain-lain, timnas, kompetisi, peningkatan SDM, wasit, pelatih, segala macam. Itu kira-kira. Jadi jangan dulu bicara impian mau ke Piala Dunia, Olimpiade, tim nasional mau ke sana, ke sini. Itu omong kosong. Omong kosong, jangan lagi. Dan Presiden tolong mengetahui ini dan kalau mau intervensi, intervensi sekalian aja. Nggak usah tanggung-tanggung Pak Jokowi. Lakukan saja lah. Nggak apa-apa kok. Baik, saya mencoba mengutip satu kalimat yang Bung Yes sebut di dalam podcast Bung Yes sendiri. Di sepak bola, menit-menit terakhir atau injury time adalah saat-saat mendebarkan. Tidak saja bagi kedua tim yang sedang terlibat, tapi juga supporter dan mereka yang senang atau menyukai sepak bola. Karena di injury time ini segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi. Akan ada kesedihan atau juga euforia kegembiraan yang meluap-luap. Pertanyaan untuk Bung Yes adalah, apakah sekarang kita masih ada injury time yang memungkinkan kita untuk bisa gembira atau justru akan terus berduka, Bung Yes? Ya, injury time itu sebetulnya sekali aja dan kita udah kalah di injury time ya. Tapi kalau mau ditambahin lagi, ada wasit juga di Afrika kalau nggak salah itu bikin injury time sampai 45 menit, keterlaluan juga sih. Ada tambahan. Iya. Kalau 45 menit bukan injury time lagi, udah satu babak gitu. Nah, kalau memang kita masih punya sedikit waktu injury time itu adalah kita hanya berharap kita tidak kebobolan lagi dalam bentuk sanksi atau pembekuan, itu aja. Tapi kalau untuk mau menyelamatkan kita dari kembali menjadi tuan rumah sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi injury time yang waktu sisa mungkin 1 menit ini atau 1 hari, 2 hari, 1 minggu, kita berharap kita tidak kena pembekuan atau tidak kena sanksi dari FIFA. Atau kalau kena pun jangan terlalu berat-berat lah. Kira begitu. Tapi FIFA sudah mengisyaratkan melalui presidensi tempo hari masih tetap akan membantu transformasi sepak bola di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan kemarin, Bung Yes ya. Apakah ini Betul. sebagai bentuk semacam tanda bahwa kita masih akan mendapatkan kesempatan itu? Oh iya,
Tentu, karena konteksnya berbeda ya. Mm-mm. Ketika Piala Dunia kita bikin blunder di mana-mana ya sudah FIFA mencabut hak kita sebagai tuan rumah. Tetapi kalau bicara sepak bola secara umum, secara universal, apalagi itu merupakan janji FIFA sebelumnya, makanya FIFA tetap akan konsisten melakukan itu. Termasuk ada subsidi-subsidi dana ya, sekitar 140 miliar setiap tahun itu. Nah, dan juga proyek transformasi sepak bola. Saya kira FIFA akan komit untuk melakukan itu dengan sepak bola Indonesia maupun dengan pemerintah Indonesia. Baik. Tadi Bung Yes juga sempat menyinggung tentang pentingnya perbaikan organisasi, termasuk pernah juga Bung Yes dalam berbagai kesempatan menyebutkan perbaikan akhlak untuk masing-masing elemen masyarakat, termasuk pengurus PSSI dan lain-lain. Oke lah, itu tetap harus berjalan, tapi sekarang eh, impian main sepak bola untuk anak-anak yang masih remaja, yang masih usia dini, dengan melihat kejadian seperti ini, lalu ucapan apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka agar tidak apa ya, semacam putus asa, Bung Yes, begitu? Iya, kasihan adik-adik anak-anak kita ini yang kemarin sudah dipersiapkan oleh pelatih Sintayong sejak tahun 2021. Kasihan juga mereka tidak mengerti, bahkan mungkin tidak mau tahu tentang urusan politik. Tapi akhirnya karena politik ini jugalah mereka menjadi korban. Dan mungkin menurut saya pemerintah harus segera mengobati kondisi psikologis mereka ini. Minimal mungkin memberikan reward apa? Reward bahwa tim ini tetap dipertahankan karena mereka masih under 20, dipersiapkan mungkin untuk SEA Games 2 tahun lagi. Kan SEA Games kan tahun ini. Berarti ada di 2025 mereka ini yang akan diterjunkan di sana. Tapi itu harus dipersiapkan dari sekarang karena kemarin atau 2 hari lalu, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali juga kan secara resmi terbuka mengumumkan di depan Sintayong dan seluruh pemain 20 bahwa pemerintah akan bertanggung jawab terhadap tim ini, tidak melepaskan mereka begitu saja. Nah, janji-janji ini jangan sampai hanya lip service saja, harus dibuktikan juga. Karena ya pengalaman kita kan PSSI ini banyak ngomong, tetapi tindakan hampir tidak ada, bahkan minus. Nah, ini yang harus hati-hati. Makanya kembali pada penghukuman. Ini hukuman Tuhan juga bagi sepak bola kita terhadap pencabutan hak kita penyelenggara Piala Dunia. Ini menjadi momentum untuk semua stakeholder lini terdepan penanggung jawab sepak bola kita. Untuk sadarlah kalian bahwa mengurus bola itu dengan passion, dengan hati, dengan komitmen, dan dengan waktu, bukan dengan kepentingan pribadi atau oknum. Jadi kembali adik-adik kita, anak-anak kita, tolong. Kalian sudah kecewa, tapi jangan berlama-lama kecewa itu. Bangkit, menatap masa depan lebih baik. Baik, itu tadi dari Bung Yes. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bung Yes yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bergabung bersama kita di Tribun Sumsel, menjadi tamu spesial untuk program Tamu Tribun. Saya ingat juga kata-kata Bung Yes itu selalu diucapkan, bola itu bulat, giring terus, bukan begitu Bung Yes ya? Iya, terima kasih Mas Eko. Terima kasih Salam Bung buat Yes, semua Tribun terima Sumsel. kasih Ya. pemirsa yang dimanapun Anda berada sudah menyaksikan Tamu Tribun pada kesempatan ini. Saya Eko Ade Saputro.